Halo, perkenalkan nama saya Andi Taufik Asmur dengan NIM 10540 1129 820 dari PGSD kelas K. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kelas rangkap. Langsung saja, mari kita mulai. Pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap ini merupakan salah satu model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 maupun 3 tingkatan kelas dalam satu kelas. Dan pembelajaran ini diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap ini sendiri sangat menekankan 2 hal utama. Yang pertama, kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa, sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara 2 ruang kelas untuk mengejar 2 tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda, atau murid dari 2 kelas bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama. Masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan oleh program yang berbeda oleh satu guru. Berikut adalah salah satu contoh dari pembelajaran kelas rangkap. Nah, dilihat dari gambar di atas bahwa pembelajaran kelas rangkap atau multigrade teaching ini di sekolah dasar memang sebenarnya sudah banyak dilakukan di Indonesia, bahkan di negara-negara maju. Hal ini sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia secara utuh. Nah, pengembangan dan penggunaan model ini dilakukan karena faktor kekurangan tenaga guru, atau bahkan letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah siswanya yang relatif kecil, atau bahkan keterbatasan ruangan. Dan bisa juga dikarenakan ketidakhadirannya seorang guru. Nah, pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan atau dalam satu ruangan kelas atau lebih, bahkan dalam saat yang sama, dan menghadapi 2 atau tingkat kelas yang berbeda. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah model pembelajaran kelas rangkap. Menurut Udin Winata Putra, adapun langkah-langkah model pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama pada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, lebih kurang dari 10 menit pertama itu, guru memberikan suatu pengantar atau pengarahan dalam satu ruangan. Gunakan 2 papan tulis atau 1 papan tulis dibagi 2. Tuliskan topik dan hasil belajar yang diharapkan dari kelas 3 dan 4. Ikuti langkah-langkah untuk masing-masing kelas yang akan ditempuh selama pertemuan. Yang kedua, pada kegiatan inti 1, 2, dan 3, itu lebih kurang dari 60 menit. Terapkan berbagai aneka metode yang sesuai dengan tujuan untuk masing-masing kelas. Selama kegiatan berlangsung atau adakan pemantapan, bimbingan, balikan sesuai dengan keperluan, serta gunakan keterampilan dasar mengajar yang sesuai. Yang ketiga adalah pada kegiatan penutup. Lebih kurang dari 10 menit terakhir, berdirilah di depan kelas, menghadapi kedua kelas untuk mengadakan suatu review atas materi dan kegiatan yang berlaku. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Kemudian, berikan tindak lanjut berupa tugas atau apa saja sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya atau mungkin untuk hari-hari berikutnya. Mengapa pembelajaran kelas rangkap diperlukan? Berbagai alasan mengapa pembelajaran kelas rangkap diperlukan. Yang pertama adalah alasan geografis. Sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, permukiman yang berpindah-pindah, serta adanya mata pencaharian khusus seperti menangkap ikan, menebang kayu, dan sebagainya adalah mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua adalah alasan demografis. Untuk mengajar sebuah murid dalam jumlah yang kecil, apalagi tinggal di daerah pemukiman yang amat jarang, PKR dinilai sebagai pendekatan pengajar yang paling praktis.
Yang ketiga adalah kekurangan guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi, tapi sulit untuk mencari guru yang dengan sukacita siap mengajar di daerah-daerah yang memang kekurangan seorang guru. Yang keempat adalah terbatasnya ruang kelas. Sebagai salah satu contoh, masih terdapat beberapa daerah yang masih keterbatasan ruang kelas. Walaupun jumlah murid cukup besar dan jumlah ruang kelas yang kecil, salah satu jalan untuk mengatasi masalah ini adalah menggabungkan 2 atau lebih rombongan diajarkan oleh satu orang guru. Nah, tentu melihat peristiwa ini, pembelajaran kelas rangkap sangat diperlukan. Yang kelima adalah adanya guru yang tidak hadir atau berhalangan. Terkadang ada seorang guru yang terkena musibah atau tidak sempat hadir, membuat pembelajaran kelas rangkap perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah alasan-alasan lain. Realita yang dihadapi seorang guru, baik ia mengajar di daerah terpencil atau di daerah perkotaan, adalah menghadapi seorang murid dengan tingkat kemampuan atau kemajuan belajar yang berbeda-beda. Bahkan terjadi di ruang atau tingkat kelas yang sama. Apalagi jika murid tersebut lebih dari 40 maupun 50 siswa, maka hal ini dilakukan pembelajaran kelas rangkap untuk mengantisipasi hal-hal. Adapun model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Yang pertama adalah model PKR 221. Yang kedua, model PKR 222, dan yang ketiga adalah model PKR 333. Model pembelajaran kelas rangkap, model pembelajaran PKR 221 adalah model utama dalam PKR. Model yang paling sederhana yang disebut dengan PKR 221, yang artinya 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Yang kedua adalah model PKR 222. Sebenarnya model PKR 222 ini memiliki arti 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Model PKR 222 ini merupakan model PKR modifikasi yang digunakan berbagai kondisi siswa lebih dari 20 atau ukuran ruangan kelas yang tidak dapat menampung 2 kelas. Dan yang ketiga adalah model PKR 333. Model PKR 33 ini adalah salah satu model pengelolaan PKR yang memiliki arti 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Model pembelajaran kelas rangkap 333 ini hampir sama dengan model PKR 2222 yang merupakan model PKR modifikasi karena prinsip keserampakannya tidak terkendali dengan utuh secara tatap muka adanya batasan fisik.